Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Novi Rahma Safitri with NPM 2341201 from Accounting Class 23A. In this video, I will explain about share and valuation in International Financial Management atau saham dan valuasinya dalam manajemen keuangan internasional. Dalam International Financial Management, saham memerankan peran penting sebagai instrumen long-term financing sekaligus sarana global investment. Perusahaan tidak hanya menerbitkan saham di pasar domestik, tetapi juga dapat mengakses international capital markets. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bagaimana saham dinilai atau how shares are valued menjadi sangat krusial nih bagi perusahaan maupun investor internasional. Next, kita akan membahas role of share in international financial strategy. Jadi, saham digunakan perusahaan multinasional sebagai alat untuk raise equity capital tanpa meningkatkan beban utang. Nah, keputusan untuk menerbitkan saham di pasar internasional dipengaruhi oleh market conditions, investor appetite, and regulatory environment di masing-masing negara. Bagi investor global, saham menjadi sarana untuk portofolio diversification. Dengan berinvestasi di saham lintas negara, investor dapat menyebar resiko meskipun tetap harus mempertimbangkan country risks and exchange rate risks. Dan oleh karena itu, saham tidak hanya dilihat dari kinerja perusahaan saja, tetapi juga dari kondisi ekonomi dari negara tempat saham tersebut diperdagangkan. Selanjutnya kita akan membahas faktor affecting international share valuation. Jadi, valuasi saham internasional dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lebih kompleks dibandingkan dari saham domestik. Nah, salah satu faktor utama adalah exchange rate movements, yaitu perubahan nilai tukar dapat dipengaruhi expense return investor asing dan menyebabkan stock price volatility. Dan selain itu, country risk seperti political instability, regulation uncertainty, and economic risk sangat mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai saham. Nah, negara dengan tingkat resiko tinggi biasanya memiliki higher required rate of return yang pada akhirnya menurunkan valuasi saham tersebut. Dan faktor lain yang tidak kalah penting adalah macroeconomic indicators seperti inflasi, interest rate, and economic growth, di mana kondisi makroekonomi yang stabil cenderung meningkatkan investor confidence dan mendorong kenaikan harga saham. Selanjutnya kita akan membahas valuation approaches in international context. Nah, dalam praktik internasional, valuasi saham umumnya menggunakan pendekatan discontinued cash flow atau DCF yang relatif valuation. Nah, pada pendekatan ini, proyeksi arus kas perusahaan harus disesuaikan dengan currency risks, inflation differences, dan juga country specific risks. Nah, sementara itu, relative valuation seperti penggunaan price to earning ratio dan juga price to book value harus dilakukan dengan hati-hati karena perbedaan accounting standar and financial reporting quality antar negara dapat menyebabkan hasil perbandingan menjadi tidak akurat. Nah, oleh karena itu, analisis keuangan internasional sering melakukan adjustments nih agar valuasi saham mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan tidak hanya bergantung pada angka di laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas cost of capital and share valuation. Jadi dalam valuasi saham internasional, cost of capital itu menjadi komponen yang sangat penting. Perusahaan yang beroperasi di negara dengan resiko tinggi umumnya memiliki higher cost of equity, sehingga menurunkan nilai saham dari perusahaan tersebut.
Nah, perbedaan tingkat suku bunga global dan global risk premium juga mempengaruhi cost of capital. Jadi investor internasional akan menuntut higher return jika resiko dianggap lebih besar, yang secara langsung berdampak pada hasil valuasi saham. Selanjutnya kita akan membahas tax and regulatory impact on share valuation. Jadi perpajakan juga berperan penting nih dalam valuasi saham internasional. Perbedaan dividend tax, capital gains tax, and tax rates antar negara dapat mempengaruhi after tax return investor. Nah, selain itu, selain pajak, faktor regulatory framework and corporate governance sangat mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai saham. Negara dengan sistem hukum yang kuat dan tingkat transparansi tinggi cenderung memiliki higher stock valuation karena dianggap lebih aman bagi investor internasional. Selanjutnya adalah integration with financial statement and cash flow. Valuasi saham tidak dapat dipisahkan dari financial statement and cash flow analysis. Kinerja laporan keuangan mencerminkan profitabilitas perusahaan, sementara cash flow menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang. Nah, dalam konteks internasional, analisis harus memastikan bahwa angka-angka keuangan telah disesuaikan dengan exchange rate effect and accounting differences agar valuasi saham menjadi lebih reliable. Selanjutnya adalah market efficiency and investor perception. Jadi, dalam konteks internasional, valuasi saham juga sangat dipengaruhi oleh market efisiensi di masing-masing negara. Nah, pasar modal yang lebih transparan dan efisien cenderung mencerminkan informasi secara tepat ke dalam stock price, sehingga valuasi saham dianggap lebih reliable. Namun, di pasar yang kurang efisien, information asimetri dan juga keterbatasan disclosure dapat menyebabkan mispricing. Persepsi investor internasional terhadap kualitas informasi dan tingkat keterbukaan perusahaan akan sangat mempengaruhi investment decision and valuation outcomes. Next, impact of global economic condition on share valuation. Jadi, kondisi ekonomi global seperti global interest rate movements, economic cycles, and geopolitical tensions memiliki pengaruh besar terhadap valuasi saham internasional. Kenaikan suku bunga global biasanya meningkatkan discount rate sehingga menurunkan valuasi saham. Selain itu juga, ketidakpastian ekonomi global dapat meningkatkan risk aversion investor, yang menyebabkan pergeseran investasi dari saham ke aset yang dianggap lebih aman. Nah, hal ini tuh berdampak langsung pada decline stock valuation di berbagai negara. Next, strategic use of share valuation for corporate decision. Jadi bagi perusahaan multinasional, valuasi saham tidak hanya penting bagi investor, tetapi juga menjadi dasar dalam corporate financial decisions, seperti equity issues, share buybacks, and cross-border mergers and acquisitions. Valuasi saham yang tinggi dapat memberikan keuntungan strategik bagi perusahaan dalam melakukan international expansion dengan biaya modal yang pastinya lebih rendah. Sebaliknya, valuasi yang rendah dapat menjadi sinyal perlunya financial restructuring or strategic realignment. Okay, for conclusion, dalam international financial management, saham dan valuasinya dipengaruhi oleh kombinasi faktor perusahaan, negara, dan juga kondisi global.
exchange rate, volatility, country risk, cost of capital, taxation, market efficiency, and global economic conditions, semuanya berperan dalam membentuk nilai saham di pasar modal. Jadi valuasi saham internasional tidak dapat dilakukan secara sederhana atau seragam. Jadi diperlukan pendekatan yang holistik and adaptif dengan mempertimbangkan laporan keuangan, arus kas, serta resiko lintas negara. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor tersebut, perusahaan dan investor dapat mengambil keputusan yang lebih strategik, informed, and sustainable di pasar modal global. Okay, I think this video is enough. Thanks for attention and thanks for watching and see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.